بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dimulai, ini saya mau cek sound dulu. Ini apakah jelas Kang Angga suara saya? Alhamdulillah lancar Ustaz. Alhamdulillah jelas. Sip. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ala umatihi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan saat ini kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hidup di muka bumi ini untuk melanjutkan berbagai hal yang sebelumnya sempat tertunda, dan mudah-mudahan ya dengan hadirnya kita pada kesempatan malam hari ini kita tidak hanya sebatas mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala, tapi kita pun mendapatkan apa yang dinamakan dengan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Mengapa demikian? Nah, ini dikarenakan percuma saja segala sesuatu kita mendapatkan izin, akan tetapi ternyata pada kenyataannya kita tidak mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kan itu yang menjadi sebuah kekhawatiran ya dalam menjalani kehidupan ini. Artinya apa ya teman-teman sekalian? Artinya yang dinamakan ridho dari Allah Subhanahu wa taala itu menjadi sebuah orientasi yang benar-benar harus kita tanamkan pada diri kita semua agar senantiasa apa-apa yang kita lakukan, apa-apa yang kita jalani benar-benar mampu menghadirkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, baik itu di dunia ataupun di akhirat kelak. Karena nanti sebetulnya mungkin nanti ya dalam kajian khusus suatu saat mungkin kita akan membahas berkaitan dengan bagaimana atau apa sih yang dinamakan dengan ridho Allah Subhanahu wa taala. Karena ridho Allah Subhanahu wa taala itu harus berlangsung atau terjadi atau terwujudkan baik itu di dunia ataupun di akhirat kelak gitu. Ya. Jadi ada ciri-ciri tersendiri ya bahwa kita benar-benar mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala di dunia, dan kita pun mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Jadi ini jangan sampai seperti ini. Wah, sok tahu lah gitu kan. Sok tahu. Mana terang yang tahu ridho Allah itu ya Allah sendiri. Bagaimana kita menjalani menjalani kehidupan ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala? Ya hanya Allah yang tahu keridhoannya, nanti di akhirat kelak tidak. Ya. Bahwa keridhaan Allah Subhanahu wa taala akan ditemukan juga oleh orang yang mengenalnya ya di dunia ini. Nah, mengapa di sini kok kita bisa seperti itu? Karena kan kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana kita sering berdoa gitu ya. Doa yang memang yang bisa oleh sebagian ulama menyatakan ini doa yang sapu jagat ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, ini kan hasanah ya, kebaikan di muka bumi ini. Ya. Hasanah fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Nah, kalau kita tidak diberi oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu tentang bagaimana mendapatkan hasanah ya
di muka bumi ini, di dunia ini, ya percuma saja. Kita kan buat apa Allah Subhanahu memerintahkan kita untuk mendapatkan hasanah di muka bumi ini, tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan ciri-ciri bagaimana kita mendapatkan apa yang dinamakan dengan hasanah gitu kan di muka bumi ini. Nah, begitu juga berkaitan dengan apa yang telah menjadi pembahasan dari pekan kemarin gitu ya. Bahwa memang di sini kita membicarakan berkaitan dengan daftar dosa pemain properti gitu ya. Nah, ini sesuatu yang oleh sebagian orang masih dipandang, wah ini kok ngomong-ngomong dosa kan gitu ya. Kok ngomong-ngomong dosa gitu. Yang tahu dosa itu kan dosa dan pahala itu Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sebuah pemahaman yang menurut saya perlu diluruskan juga gitu ya. Mengapa demikian? Ya karena kan kita oleh Allah Subhanahu wa taala disampaikan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha ya. Wa hadainahu najdain. Allah menunjukkan dua jalan. Ya. Apa itu? Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah telah menunjukkan jalan kefujuran dan jalan ketakwaan. Ya, jalan fujur itu apa? Jalan yang penuh dosa. Jalan takwa, jalan yang penuh pahala. Gitu kan? Yang jalan fujur itu jalan takwa itu mendapatkan hasanah, sedangkan jalan takwa itu mendapatkan hasanah, sedangkan jalan fujur itu mendapatkan sayyi'ah kan gitu. Nah, ini segala sesuatu yang sebetulnya jangan dianggap macam-macam, termasuk juga maaf ya kaitan dengan bagaimana ya ternyata orang-orang juga memahami ya, wah itu kan kok seenaknya membilang ini orang kafir ya, itu tidak kafir, itu beriman, itu kafir. Nah, ini sebetulnya kan memang bukan kita ya yang mendapatkan otoritas untuk memvonis siapa kafir, siapa mukmin, siapa berdosa, siapa yang mendapatkan pahala dan lain sebagainya. Ini kan yang kaitan dengan ini Islam takfiri. Nah, sebetulnya yang dimaksud Islam takfiri itu bukan berarti tidak boleh kita menilai seseorang itu berada di jalan kekafiran ataupun berada di jalan keimanan. Jadi di satu sisi sah-sah saja kita menilai, bahwa ternyata ya orang tersebut berada di dalam kekufuran. Gitu ya. Yang tahu siapa? Ya, yang tahu Allah. Itu tahu dari mana kufur? Ya kan dikasih tahu ciri-cirinya oleh Allah. Ya kan gitu. Nah, tapi ini bukan dalam rangka vonis memponis ya, teman-teman sekalian. Ini bukan dalam rangka vonis memponis ya. Tapi ini dalam rangka bagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu kepada kita, memberikan huda, memberikan petunjuk kepada kita, kita benar-benar mampu menerapkannya di dalam aktivitas kehidupan. Ini tujuannya. Supaya apa? Supaya benar-benar kita senantiasa mengikuti pandangan Allah, bukan pandangan makhluk ya yang hina dan bodoh kan gitu. Itu ya. Baik teman-teman sekalian, ini saya mau melanjutkan berkaitan dengan daftar dosa pemain properti ya. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas berkaitan dengan dosa ya. Bahwa kemarin kita sudah membahas bahwa yang dinamakan dosa itu apa ya, dan mengapa itu dosa muncul, dan dosa terbagi menjadi beberapa bagian. Nah, mengapa kemarin itu kita bahas tentang dosa? Karena ya kembali pada apa yang menjadi judul kita, tema kita pada pertemuan beberapa episode ini ya, yaitu kaitan dengan daftar dosa gitu. Nah, ketika kita sudah mengetahui itu apa itu dosa, kenapa Allah memunculkan apa yang dinamakan dosa? Nah, di sini kita akan memahami secara menyeluruh ya apa yang dinamakan dengan dosa itu sendiri ya, supaya tidak terlalu tidak terlalu ngeri
Walaupun sebetulnya yang dimakan dosa kan sesuatu yang mengerikan, ya, mengerikan, ya, khususnya dampak daripada perbuatan dosa itu sendiri, gitu ya. Oke, berikutnya ini saya akan melakukan share screen ya. Oke. Fisik Ya. Aku kabeh. Oke. Ini episode yang kedua ya, berkaitan dengan daftar dosa pemain properti. Nah, pada episode yang kedua di sini, insya Allah saya akan men-share berkaitan dengan daftar dosa pemilik properti. Ya, kemarin kita sudah bahas bahwa nanti yang akan kita bahas itu, karena pemain properti itu kan ada pertama itu pemilik properti, ya. Yang kedua ada developer, terus nanti masyarakat, ya, ini yang berkaitannya, terus nanti kaitan dengan marketing, termasuk konstruksi, ya. Itu kita akan bahas, yang mudah-mudahan pengennya sih sampai 3 episode ya, cuman kita coba saja ya. Kalau kemarin kan kita 4 episode tuh, mudah-mudahan bisa 3 episode. Nah, pada kesempatan saat ini, insya Allah kita akan membahas berkaitan dengan daftar dosa pemilik properti. Ya. Nah, teman-teman sekalian, saya akan kembali menyampaikan berkaitan dengan beberapa ayat yang ada dalam Al-Quran, dalam surah Al-Kahfi ini. Ya. Saya sampaikan kembali ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kul hal nabbi'ukum bil ahsarina a'mala alladzi dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Katakanlah, apakah akan kami beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling merugi perbuatan? Siapa itu? Yaitu orang-orang yang telah sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia ini. Sedangkan mereka menyangka bahwa mereka berbuat sebaik-baiknya. Ini yang menjadi dasar awal ya teman-teman sekalian, berkaitan dengan pembahasan ya kita di beberapa pertemuan kemarin dan ke depan ya. Nah, ini merupakan sesuatu yang menjadi hal yang menurut saya adalah peringatan yang mengerikan gitu ya. Mengapa demikian? Nah, dikarenakan tadi bahwa ternyata ini di dalam kehidupan ada orang yang menyangka ya bahwa dirinya telah berbuat sebaik-baiknya, telah memberikan kontribusi yang besar di dalam kehidupan ini, memberikan kontribusi yang besar kepada manusia, memberikan kontribusi yang besar pada alam pada alam semesta misalkan gitu ya. Nah, persoalannya ternyata ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan ternyata ada orang-orang yang sangat merugi perbuatannya, yaitu tadi orang-orang yang dianggap oleh Allah sia-sia perbuatannya. Nah, sedangkan dirinya ya memiliki perasaan atau persangkaan bahwa kehidupannya itu mendapatkan kebaikan. Nah, oke, lanjut. Nah, berikutnya teman-teman sekalian, yang menjadi dasar yang lain berkaitan dengan pokok bahasan atau materi ya tentang daftar dosa pemilik properti adalah hadis ini. Bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh akan datang kepada manusia masa ya di mana seseorang tidak peduli dengan cara apa ia mengambil harta, apakah cara itu halal atau haram. Nah, ini sesuatu hal yang sebetulnya
menjadi penguat kita ya. Selain Allah Subhanahu wa taala tadi di ayat surah Al-Kahfi menyatakan ada di manusia yang ternyata dia merasa telah berbuat baik sebaik-baiknya banyak gitu ya. Tuh. Tapi ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperingatkan sungguh akan datang pada manusia di mana seorang tidak peduli dengan cara apa ia mengambil harta. Nah, bisa jadi ini ada sebuah jebakan di dalam kehidupan. Jebakan apa? Ya jebakan mungkin ya kalau kemarin kan dibahas jebakan dosa itu kan secara umum ada dua lah ya. Yang pertama adalah karena kebodohan ya, yang kedua adalah dikarenakan karena kezoliman ya. Untuk yang bodoh ya agak wajar ya dia berbuat dosa gitu kan karena ya tidak tahu apa-apa. Cuma nanti bakal ditanya gitu kan alasannya kenapa dia tahu tidak apa-apa ya, tidak tahu apa-apa. Kalaulah ternyata dia tersebut tidak tahu apa-apanya itu dia sudah berusaha sedemikian rupa tapi belum menemukan gitu kan, belum menemukan apa yang dicarinya, ya wajar itu insya Allah akan mengampuninya ya. Tapi kalau dia memiliki kebodohan tapi dikatakan kurang maksimal di dalam menjalani kehidupan atau mencari ilmunya, skillnya, ya itu laknat Allah gitu ya. Oke, nah ini dua hal yang sebetulnya menjadi dasar utama ya untuk pembahasan pada kesempatan saat ini. Walaupun masih banyak dalil-dalil yang lain gitu ya. Cuman kalau disampaikan secara keseluruhan ya di sini nanti nggak cukup waktunya ya. Nah ini saya sampaikan kembali berkaitan dengan penyebab seseorang melakukan aktivitas yang dosa gitu ya. Ini secara umum ada 7 ya. Walaupun ya masih banyak. Ini yang mudah-mudahan mewakili lah ya. Ini karena kan manusia lupa kepada Allah, bodoh, meremehkan agama, pengaruh lingkungan yang buruk, tidak sayang pada diri sendiri, mengikuti jejak setan, dan yang terakhir adalah cinta dunia. Nah, ini diantara penyebab seseorang melakukan aktivitas dosa, gitu ya, atau melakukan kemaksiatan. Nah, kemarin secara terperinci ya sudah dibahas ya kaitan dengan apa yang dinamakan dengan dosa. Nah, kita berlanjut ya secara spesifik kita bahas berkaitan dengan persoalan daftar dosa pemilik properti. Ya. Nah, sebelum saya membahas berkaitan dengan daftar dosa pemilik properti, di sini saya ingin mencoba ya untuk men-share dulu ya kepada teman-teman sekalian berkaitan dengan konsep kepemilikan di dalam Islam. Ya. Nah, konsep kepemilikan di dalam Islam itu diatur sedemikian rupa, teman-teman sekalian. Ya. Diatur sedemikian rupa dikarenakan yaitu tadi bahwa seperti yang kita ketahui bahwa Islam itu mengatur semua aspek kehidupan. Salah satunya adalah mengatur mengenai kepemilikan. Nah, kepemilikan ini ya oleh Allah Subhanahu wa taala disampaikan ya. Ini berkaitan dengan kepemilikan atau tentang milkiyah. Konsep kepemilikan di dalam Islam secara umum itu sebetulnya ada 3 ya. Yang pertama adalah kepemilikan individu, yang kedua kepemilikan umum, yang ketiga kepemilikan negara. Ini ya. Nah, kepemilikan umum ini secara kepemilikan individu secara umum ini berkaitan dengan mekanisme pasar. Artinya di sini Allah SWT dan Rasul-Nya memberikan ya kebebasan kepada manusia di dalam kehidupan dalam hal kepemilikan. Ini bergantung kepada mekanisme pasar, tergantung pada supply and demand. Nanti detailnya kita bahas. Terus berkaitan dengan kepemilikan umum ya, ini kaitan dengan
barang yang menjadi kebutuhan umum, tambang dalam jumlah besar, barang yang tidak dapat dimiliki individu. Terus kaitan dengan kepemilikan negara, kaitan dengan jizyah, kharaj, ghanimah, fa'i, ya, usyur, dan lain sebagainya. Nah, secara umum ya teman-teman sekalian, berkaitan dengan konsep kepemilikan di dalam Islam itu ada 3. Pertama, kepemilikan individu. Yang kedua, kepemilikan umum. Yang ketiga adalah kepemilikan negara. Oke. Berikutnya, kita bahas. Apa sih yang dinamakan dengan kepemilikan? Nah, kepemilikan menurut bahasa Indonesia berasal dari kata milik yang artinya kepunyaan, hak. Ya. Sedangkan secara bahasa Arab, kepemilikan berasal dari kata al-milk. Ya. Bentukan dari kata malaka yang meliku mulkan. Gitu, ya. Yang artinya adalah kekuasaan. Gitu. Nah, menurut Rawas Qol Ahji, al-milk adalah hubungan yang syar'i antara manusia dengan sesuatu yang menjadikan mutlak untuk pengelolaannya, ya, pengelolaannya, dan membatasi orang lain mengelolanya. Dan menurut Ibnu Abidin adalah keberadaan sesuatu menjadikannya mengelola dengan sifat-sifat yang khusus. Nah, ini kan menurut beberapa ulama ya berkaitan dengan konsep kepemilikan. Ya. Berikutnya nih, menurut An-Nabhani, kepemilikan ya dari segi kepemilikan itu sendiri sebenarnya merupakan milik Allah. Di mana Allah Subhanahu wa taala adalah pemilik kepemilikan tersebut di satu sisi. Ya. Serta Allah yang telah dinyatakan sebagai pemilik kekayaan. Sisi lain. Gitu ya. Ini seperti dalam surah An-Nur ya. Allah berfirman, berikanlah kepada mereka sebagian dari harta milik Allah yang telah Dia berikan kepada kalian. Nah, jadi secara umum teman-teman sekalian, ya secara hakikat bahwa yang dinamakan dengan kepemilikan itu adalah hakikatnya dia adalah milik Allah. Karena Allah lah yang zat yang memiliki atau pemilik kekayaan. Oleh karena itu, kekayaan adalah milik Allah semata. Hanya masalahnya, Allah Subhanahu wa taala telah menyerahkan kekayaan tersebut kepada manusia untuk diatur dan dibagikan kepada mereka dan memberikan hak kepada mereka ya untuk memiliki harta tersebut. Gitu. Nah, ini seperti yang disampaikan di dalam surah Al-Hadid ya. Seperti itu. Nafkahkanlah sebagian dari apa-apa yang Allah telah menjadikan kalian menguasainya. Nah, ini kan dalam surah Al-Hadid. Seperti itu. Jadi secara hakikat itu adalah milik Allah ya di bawah kekuasaan Allah, tapi di dalam kehidupan di muka bumi ini Allah telah menyerahkan kekayaan tersebut kepada manusia untuk diatur, dibagikan atau dikelola ya di dalam kehidupannya untuk kemaslahatan kehidupan. Oke. Berikutnya adalah berkaitan dengan kepemilikan individu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ya, "Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an." Nah, di sini dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak menciptakan langit lalu menjadikannya 7 langit dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu. Terus berikutnya dalam surah Al-Jasiyah ya. Dan Dia telah menentukan untukmu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, semuanya, ya. Wasakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an minhu
Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Nah, di dalam dua ayat di sini ya sebagai bukti bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala yang sebagai pemilik mutlak atas apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi, ternyata di sini Allah telah berkehendak gitu ya, menyerahkan, menundukkan segala sesuatu tersebut, apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi itu untuk manusia. Nah, ini ya sebagai bukti bahwa kepemilikan individu itu diperbolehkan gitu ya. Yang kedua adalah kepemilikan umum. Nah, kepemilikan umum itu ada 3 jenis ya, teman-teman sekalian. Yang pertama adalah barang kebutuhan umum. Itu. Apa itu? Nah, ini seperti dalam hadis riwayat Sunan Ibnu Majah. Saya bacakan artinya saja ya. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Sa'id ya. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Hiras bin Hausyad ya, Hausyad As-Saibani dari Al-Awan bil Hausyad dari Mujaddid dari Ibnu Abbas. Nah, ini kan sumbernya dari Ibnu Abbas ternyata ya, bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, kaum muslimin berserikat dalam 3 hal. Yang pertama adalah air, rumput, dan api. Dan harganya adalah haram. Ya. Wasamanhu haramun. Nah, apa maksudnya ini? Nah, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyampaikan dari hadis di sini bahwa kaitan dengan air, rumput, dan api ini kan kalau dilihat ini kebutuhan umum ini ya, bahwa air, rumput, api mungkin saat ini lebih condong pada energi lah gitu ya. Bahwa air, rumput, api atau energi gitu ya, ini merupakan barang kebutuhan umum. Ya. Maksudnya apa? Bahwa air, rumput, api atau energi ini tidak diperkenankan atau diharamkan dimiliki oleh individu. Ya. Tidak diperkenankan dimiliki oleh individu atau swasta. Ya, individu ini kan swasta. Seperti itu. Mengapa demikian? Ya dikarenakan dalam air, rumput, api atau energi ada sesuatu itu berkaitan dengan kebutuhan, kepentingan halayak hidup orang banyak. Dan ternyata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyampaikan wasamanuhu haramun. Ternyata harganya itu haram. Maksudnya apa? Ternyata wasamanuhu haramun di sini maksudnya adalah bahwa barang ini tidak boleh dikomersilkan. Ya. Bila perlu ini benar-benar murni harus gratis. Ya. Karena tidak boleh ada harganya. Tidak boleh dihargakan. Seperti itu. Artinya air, perusahaan air saat ini yang ada dalam kehidupan saat ini berarti ini tidak boleh dimiliki oleh individu. Ini harus dimiliki oleh umum dan tidak boleh dihargakan. Ya, tidak boleh dikomersilkan. Rumput, energi ya seperti bensin ya dalam berbagai bentuknya termasuk gas dan lain sebagainya, ini tidak boleh dikomersilkan di dalam Islam. Ya. Jadi artinya ketika kalau kita hidup di bawah naungan Islam, teman-teman sekalian, kita akan mendapatkan air itu harus gratis, ya. Perusahaan-perusahaan yang sekarang memegang bisnis air itu harus diambil oleh negara. Diambil negara untuk kepentingan kepentingan umum. Dan ini bukan nanti oleh negara diambil alih terus dihargakan, tidak, ya. Karena itu tadi sekarang kan udah diambil ya kayak energi juga kan oleh BUMN dan lain sebagainya. Karena BUMN di dalam Islam itu
tidak diperkenankan ya. Ini milik umum ini ya. Ini harus dikelola secara umum, hanya membantu pengelolaan saja. Artinya di sini tidak diperkenankan untuk mengkomersilkan ya. Jadi BUMN itu tidak boleh mengkomersilkan ya, bila perlu gratis itu semua gitu ya. Itu di dalam Islam. Oke, next, tidak terlalu panjang. Yang kedua adalah barang tambang yang besar. Ini contohnya apa? Nah, ini ya. Pada saat itu Ibnu Al-Mutawakkil bin Abdi Al-Madan berkata dari Abyad bin Hamal bahwa dia pernah datang menemui Rasulullah ya, dan meminta diberi tambang garam. Nah, di sini Ibnu Al-Mutawakkil berkata ya, yang ada di Ma'rib, lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan tambang itu pada Abyad ya. Ketika Abyad pergi, salah seorang laki-laki dari majelis berkata kepada Rasulullah, apakah Anda tahu apa yang Anda berikan kepada dia ya, kepada Abyad ini? Tidak lain Anda memberi dia air yang terus mengalir. Nah, maksudnya apa? Nah, ini kan sebagai kode ya, bahwa ternyata tambang yang diberikan oleh Rasulullah SAW kepada sahabat Abyad di sini ternyata diketahui bahwa tambang tersebut tambang yang besar, seperti air yang terus mengalir. Ya, lalu Ibnu Al-Mutawakkil berkata, lalu beliau menarik kembali tambang itu dari dia, dan dari sahabat Abyad yang tadi sudah diberikan kepada sahabat Abyad, diambil lagi oleh Rasul supaya tidak dimiliki oleh individu, tapi ini untuk kebutuhan kepemilikan secara umum supaya tadi digratiskan. Wasamanuhu haramun gitu ya, seperti itu. Nah, ini ya, jadi tambang-tambang yang besar ini juga tidak diperkenankan oleh individu dimiliki gitu ya, kecuali yang kecil-kecil mau wajar lah ya, karena di sini tambang yang besar, karena di ayat ini di hadis ini disampaikan seperti air yang terus mengalir gitu ya. Yang kecil-kecil mah nggak apa-apa ya, begitu. Nah, yang ketiga adalah sumber daya alam yang sifat pembentukannya menghalangi untuk dimiliki individu. Ya, kami berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, bolehkah kami membangun rumah untuk tempat berteduh bagimu di Mina? Rasulullah menjawab, tidak boleh. Mina adalah tempat tinggal orang yang datang terlebih dahulu. Nah, ini kan ketika prosesi haji, salah satunya itu kan harus tinggal di Mina, gitu kan? Tinggal di Mina. Nah, kita tahu bahwa yang dinamakan dengan Mina itu kan tempat yang biasanya kan dipakai untuk salah satu aktivitas haji ya. Di situ biasanya saling rebutan, ya. Tempatnya saling rebutan itu penuh, gitu ya, di Mina itu. Nah, di sini para sahabat kreatif, berinisiatif. Wah, ini kan seorang Rasul dan lain sebagainya, belum lagi banyak sahabat-sahabat yang atau pembesar-pembesar Islam yang perlu dilayani secara khusus. Nah, akhirnya punya ide ya, yang disampaikan kepada Rasulullah, wahai Rasul, bolehkah kami membangun rumah untuk berteduh bagimu di Mina? Nah, karena Rasulullah SAW memahami mana itu ya aset yang atau tempat yang dimiliki oleh individu, mana untuk kepentingan umum, maka walaupun beliau statusnya sebagai Rasul, sebagai pimpinan, ya, beliau tidak mengganggu konsep kepemilikan umum ini. Tidak boleh. Mina adalah tempat tinggal orang yang datang terlebih dahulu. Jadi di situ tidak boleh dikuasai oleh satu orang pun, termasuk level Rasul. Seperti itu. Ini kan sesuatu yang luar biasa ya. Rasulullah begitu kuat memegang bagaimana itu kepentingan umum, walaupun beliau statusnya sebagai kepala negara gitu ya. Nah, ini konsep kepemilikan umum ya. Yang ketiga ya, yang pertama adalah barang kebutuhan umum, yang kedua adalah barang tambang yang besar, yang ketiga adalah sumber daya alam yang sifat pembentukannya menghalangi untuk dimiliki individu gitu ya.
Oke. Berikutnya. Oke. Nah, ini berkaitan dengan contoh kepemilikan ya. Ini contoh kepemilikan. Ini kepemilikan pribadi ya. Nah, bahwa ternyata teman-teman sekalian, ini saya ingin menyampaikan saja ya salah satu contoh bahwa di dalam Islam diperbolehkan memiliki kepemilikan individu. Ya, walaupun tadi sebetulnya tidak dibatasi ya, bahwa Islam tidak membatasi seperti apa kepemilikan individu ya. Mau sebanyak apapun kecuali tadi ya, barang-barang ya, barang tambang dan lain sebagainya seperti air, rumput dan api itu diharamkan untuk dimiliki secara individu gitu ya. Nah, di sini salah satu contoh ya, sahabat Umar bin Khattab di dalam kehidupannya ternyata memiliki apa yang dinamakan dengan properti yang banyak. Dan di sini kan propertinya properti produktif ya. Ternyata di saat beliau wafat, Umar bin Khattab itu meninggalkan 70.000 ladang. Beliau meninggalkan 70.000 ladang yang ternyata kalau dikonversikan pada nilai rupiah pada saat ini adalah satunya itu adalah senilai 187 juta rupiah. Ya, ini dengan kurs kurang lebih lah ya, kursnya kurang lebih gitu. Nah, ternyata dari setiap ladang yang nilainya 180 juta ini, ternyata kalau di total warisan yang ditinggalkan oleh Umar bin Khattab ini ternyata 13 triliun. Nih, jadi luar biasa kan? Para sahabat ini kaya gitu ya. Seperti itu. Dan ternyata teman-teman sekalian, setiap ladang itu menghasilkan 47 juta per bulan. Itu satu ladang loh. Ya. Nah, artinya ketika dikali 70.000 ladang, berarti berapa itu? Silakan yang mau menghitung. Nah, lebih dulu saya ya. Gitu. Ternyata ladang ini menghasilkan 3,3 triliun per tahun. Nah, luar biasa ini ya. 33 triliun per tahun. Atau kalau dikonversi ya ke bulan itu kurang lebih 273 miliar per bulan. Nah, luar biasa ini teman-teman sekalian. Bahwa ternyata Umar bin Khattab meninggalkan warisan itu yang menghasilkan 273 miliar per bulan atau kalau per tahun itu adalah 3,3 triliun per tahun. Artinya Umar bin Khattab ini adalah pemain properti ini. Ya, pemain properti ini ya, memiliki 70.000 ladang gitu. Mudah-mudahan mungkin ya teman-teman nggak tahu cukup nggak ini per bulan ya 270 miliar ya. Atau malah pusing ya ngurusnya ya 273 miliar ya. Seperti itu. Nah, ini diantara contoh kepemilikan individu ya yang dikelola oleh sahabat Umar bin Khattab gitu ya. Seperti itu. Oke. Nah, teman-teman sekalian, ketika kita telah melihat ya kaitan dengan konsep kepemilikan di dalam Islam dan ternyata Islam itu mengatur juga sejauh mana dalam kepemilikan individu dan ini pun dicontohkan oleh sahabat Nabi khususnya adalah Umar bin Khattab ya, ini belum berbicara Utsman bin Affan ya, belum berbicara Abdurrahman bin Auf, ini orang terkaya ya, sahabat terkaya yang dijamin masuk surga, ini terkaya ya, berapa ribu triliun ya yang beliau kekayaannya itu
2000 triliun lebih, berapa? Saya lupa lagi. Gitu ya. Mohon maaf, saya mau minum dulu. Nah, berikutnya kita berbicara berkaitan dengan judul utama kita, yaitu daftar dosa pemilik properti. Ya, ada hal yang perlu kita buka, kita guar, kita telusuri berkaitan dengan persoalan ya dosa yang berhubungan dengan kepemilikan properti. Jadi dari 4 pintu ini secara umum kita bisa melihat apa saja sih sebetulnya ya potensi-potensi atau peluang-peluang si pemilik properti itu menjadi pemilik daftar dosa gitu ya. Loh kok cuma 4, ada yang lain? Ya mungkin ini saya memunculkan 4 saja, silakan nanti dikembangkan ya oleh teman-teman sekalian, mau 5, mau 7, mau sampai 10 ya silakan saja. Gitu ya. Ini mungkin dari saya aja, ini sumbernya dari 4 ya. Yang pertama kaitan dengan dasar kepemilikan, yang kedua adalah profil properti, yang ketiga itu kewajiban administrasi, yang keempat adalah berkaitan dengan pengelolaan properti itu sendiri. Nah, ini yang akan kita bahas satu persatu ya. Gitu. Dan ini silakan nanti dikembangkan ya. Ini bukan sesuatu yang baku loh kok 4 gitu ya. Enggak, ini mah hanya teknis penyampaian dari saya saja ya. Oke, yang pertama berkaitan dengan dasar kepemilikan. Nah, secara umum teman-teman sekalian, ada di dalam dasar kepemilikan ya dosa yang bersumber ya dosa pemilik properti yang bersumber dari dasar kepemilikan biasanya ini muncul dari 4 juga ini ya. Gitu. Yang pertama adalah riwayat kepemilikan ya. Yang kedua pembagian satu-satu aja ya. Yang pertama berkaitan dengan riwayat kepemilikan. Nah, ini sebelum membahas keempat hal ini akan saya bahas berkaitan dengan salah satu hadis ya dari Rasulullah SAW berkaitan dengan ini semua ya. Nah, di sini dari Hakim bin Hizam, beliau berkata pada Rasulullah, wahai Rasulullah, ada orang yang mendatangiku. Orang tersebut ingin mengadakan transaksi jual beli denganku. Barang yang belum aku miliki tapi gitu ya. Bolehkah aku membelikan barang tertentu yang dia inginkan di pasar setelah bertransaksi dengan orang tersebut? Kemudian Nabi bersabda, janganlah kau menjual barang yang belum kau miliki. Nah, secara umum teman-teman sekalian, ini merupakan salah satu ya dasar kaidah berkaitan dengan dasar kepemilikan. Bahwa secara prinsip ya poin daripada hadis ini menggambarkan pada kita bahwa janganlah kau menjual barang yang belum kau miliki. Walaupun asbabul wurud dari hadis ini adalah berkaitan dengan seorang sahabat ya yang ingin melakukan transaksi jual beli terhadap barang dengan sahabat lainnya atau dengan pembeli, tapi barang belum dia miliki, tapi dia berniat ya udahlah transaksiin aja dulu nanti tinggal nyari barangnya gitu. Nah, di sini tidak diperbolehkan ya kita menjual barang yang belum kita miliki gitu ya, transaksi dulu baru nanti dicariin, enggak boleh itu ya. Di sini Rasulullah menyampaikan janganlah kau menjual barang yang belum kau miliki. Nah, apa hubungannya dengan dasar kepemilikan di bidang properti? Nah, yang pertama kita harus bahas berkaitan dengan riwayat kepemilikan. Nah, mengapa di sini perlu kita bahas ya teman-teman sekalian berkaitan dengan riwayat kepemilikan? Nah, seperti kita ketahui bahwa tidak sedikit
pemilik properti itu kurang memperhatikan ya berkaitan dengan riwayat kepemilikan itu sendiri. Contohnya seperti ini. Contohnya misalkan ketika dia ingin membeli ya. Nah, ini pun bisa menjadi sebuah bekal ya bagi teman-teman sekalian yang bergerak di bergerak di dunia properti. Ini harus diperjelas dulu riwayat kepemilikannya itu seperti apa. Jadi harus gelar data dulu ya. Seperti apa riwayat kepemilikannya? Apakah ini hasil jual beli? Apakah ini wakaf? Apakah ini hibah? Apakah ini warisan? Dan lain sebagainya. Nah, ini harus diperhatikan dulu. Jangan sampai ya ketika kita membeli lahan tersebut ternyata kita tidak mengetahui berkaitan dengan riwayat kepemilikannya. Ini kan bermasalah. Ya contohnya saja, ya saya pernah berpengalaman membeli sebuah lahan. Walaupun di satu sisi sudah jelas kepemilikannya punya punya si A lah gitu ya. Akan tetapi ternyata walaupun itu milik si A, nah ini ternyata si A tersebut mendapatkan lahan itu dari hasil warisan. Walaupun secara tidak langsung itu tidak bermasalah dengan lahan yang saya beli, itu ternyata ahli warisnya itu banyak. Memang luas lahannya itu 25 hektar ya. 25 hektar, akan tetapi ternyata di situ tidak semua ahli waris menyetujui berkaitan dengan plotting ya, pembagian warisnya. Nah, ini nyambung pada pembagian waris ya. Nah, seperti itu. Jadi intinya riwayat kepemilikan itu harus diperjelas. Ya. Ini dari mana hasilnya, ya, dari mana muncul kepemilikannya, itu harus jelas riwayatnya mana. Tidak mentang-mentang murah main sikat, tidak mentang-mentang murah main beli, gitu kan. Nah, ini harus diperjelas riwayatnya seperti apa. Ya, ini dari mana? Apakah dari warisan? Apakah dari hasil jual beli? Apakah hibah? Apakah wakaf? Apakah dan sebagainya? Gitu ya. Ini harus diperjelas. Jangan kalau istilah Sundanya itu adalah sologoto, ya sologoto atau ceroboh lah ya, bahasa Indonesianya ceroboh, gitu kan? Begitu. Nah, kalaulah ini ternyata dari hasil warisan, jadi ketika hasil jual beli berarti kan jelas ya, ada AJB-nya, ada minimal PPJB-nya, terus nanti ada AJB-nya, ya, seperti itu ya, minimal AJB seperti itu. Nah, ketika di situ ternyata ada hibah, ya, harus jelas ya, kaitan dengan akta hibahnya seperti apa, kalau itu wakaf, akta wakafnya seperti apa. Nah, kalau waris, nah ini pun harus jelas sejauh mana berkaitan dengan pembagian waris itu sendiri. Nah, ini suka bermasalah ya. Mengapa demikian? Nah, tidak sedikit juga saya menemukan, atau bahkan ini pengalaman saya sendiri, saya mengolah sebuah lahan, ya, pada saat itu ternyata di situ sebetulnya ada yang dinamakan dengan kuasa waris. Nah, ini berhubungan dengan kuasa waris juga, ya, yang sebelah kiri ini. Tapi kuasa warisnya ini di dalam melakukan aktivitas transaksi dengan saya tidak atau kurang memperhatikan pembagian warisnya. Di situ harus ada keterangan waris ya, atau ada fakta waris. Di situ pun harus ada yang dinamakan plotting pembagian waris berkaitan dengan sebelah mananya. Kalau di situ misalkan ada 10 orang ya, si A sebelah mana posisinya, berapa luas ya, nanti ada yang bagian di luar, di dalam dan lain sebagainya. Ini harus diperjelas dulu berkaitan dengan pembagian waris. Nah, ketika pembagian waris ini tidak diperjelas, maka ya ini pun termasuk bagian daripada dosa. Apalagi di dalam Islam
yang dinamakan dengan pembagian waris itu benar-benar qot'i sekali ya. Qot'i dalam artian tadi jelas. Ada yang 1/3, 2/3, 1/5 dan lain sebagainya. Nah, ini sebagai bukti ya kenapa Allah Subhanahu wa taala begitu detail berkaitan dengan pembagian waris, dikarenakan potensi perpecahan ya, potensi persengketaan di dalam waris itu sangat besar. Oleh karena itu, mengapa ya di dalam Al-Quran itu merupakan salah satu hukum Allah yang detail, yang qot'i, yang tidak bisa dirubah-rubah lagi atau tidak bisa ditafsirkan macam-macam. Ya, itu berkaitan dengan pembagian waris. Nah, kalau tadi berkaitan dengan riwayat, kalau kita tidak memperhatikan riwayat daripada properti tersebut, lahan tersebut, maka ini termasuk dosa. Ya. Kenapa? Ini berbahaya. Mengapa demikian? Ya kan Islam mengajarkan kaitan dengan hadis aja kan harus jelas sanadnya. Ini kan dari siapa nih? Ya, dari sahabat A, B, C, D, O, nyampainya ke Rasul. Nah, ini kan riwayat hadisnya itu nyambung ke sanadnya nih. Kita belum berbicara berkaitan dengan matannya, isinya. Baru berbicara berkaitan dengan sanadnya. Kalau sanadnya nggak nyambung ya udah stop gitu kan. Nah di sini riwayat kepemilikannya dari mana ini? Oh ternyata, nah seperti saya juga berpengalaman. Ini saya mau mengakuisisi salah satu lahan, ternyata penawarannya murah, skema pembayarannya itu cukup panjang terminnya kan gitu ya. Gitu. Ternyata ketika ditelusuri, nah lahan tersebut itu sudah dimiliki orang lain. Tapi kepemilikannya ini tidak sah. Karena yang menjualnya itu adalah zaman baheula gitu ya, yang mengaku anaknya, ternyata itu anak angkatnya, ada ahli warisnya dijual sama anak angkatnya, dijualnya juga ke mafia tanah lagi ya. Seperti itu. Bagi orang Bandung mungkin kalau saya tunjukin mudah diketahuinya ya lahan tersebut itu. Nah ini riwayat tanahnya ternyata ternyata orang tuanya ini. Nah ini orang tuanya itu ketitipan. Jadi semacam hibah gitu kan. Karena tokoh masyarakat. Nah si orang tuanya ini ternyata yaitu tadi punya anak angkat, dijual lah. Nah, ketika ditelusuri oleh ahli waris yang asli, jual belinya tidak sah. Tapi sertifikat sudah keluar. Nah, ini repot ya. Sertifikat sudah keluar, sudah on gitu ya. Tapi ternyata transaksinya ketika dilihat, riwayat kepemilikannya transaksinya tidak sah. Nah, ini ramai juga ya, ini harus masuk ke pengadilan. Lumayan juga untuk masuk ke pengadilan ya, modalnya gede juga ini. Apalagi berhadapan dengan mafia tanah ya, seperti itu. Nah, dosa yang ketiga ini dosa ini kaitan dengan kuasa waris ya. Ini bisa saja kan seseorang yang dipercaya oleh ahli warisnya, keluarlah kuasa waris, tapi ternyata dia menyalahgunakan wewenangnya sebagai kuasa waris, walaupun dia pemilik lahan juga. Bisa jadi kaitan dengan pembagiannya seenaknya dia. Ada 10 ahli waris misalkan ya, dapat 10 miliar. Ternyata yang tidak dibagi rata, misalkan anggap aja rata aja ya, misalkan pembagiannya. Ternyata dia ambil sekian atau direkayasa berkaitan dengan harganya, berkaitan dengan biaya-biaya lainnya. Nah, ini kan repot juga. Nah, ini biasanya salah satu pintu dosa bagi seorang pemilik, khususnya si kuasa waris. Ya, seperti itu. Dan ini pun ya khususnya bagi pemain properti ini harus jelas. Ngaku-ngaku kuasa waris, mana buktinya? Sah tidak? Atau kuasa waris abal-abal dibuat-buat? Karena tidak sedikit berpengalaman juga saya ya, ada
kuasa waris yang mau menggugat sebuah lahan, tapi ternyata ahli warisnya itu berapa? 13 berapa ya? Saya lupa lagi. Ahli warisnya 13, yang menguasakan kepada dia cuma 2. Nah, ini kan udah, ini mah satu saja tidak menandatangan, ini kuasa warisnya gagal ya. Jangan dianggap gitu. Ini mah malah dari 13 hanya 2 yang menandatangan, yang mengkuasakan ke si orang tersebut. Nah, ini kan 11 lagi kemana gitu ya. Nah, ini itu bisa pidana itu sebetulnya ya. Ngaku-ngaku kuasa waris padahal yang menguasakan cuma 2 orang. Nah, ini berbahaya ya. Nah, yang keempat adalah berkaitan dengan jenis dokumen. Nah, mengapa ini menjadi sebuah pintu dosa? Nah, ini dikarenakan jenis dokumen di sini, yaitu tadi ya, teman-teman sekalian, bahwa ternyata ketika si pemilik properti, pemilik lahan ini benar-benar kurang memperhatikan jenis dokumen, ini bisa berbahaya pula gitu ya. Ya, contohnya aja seperti ini. Ya, kita tahu bahwa di masyarakat masih juga ada beberapa aparat yang agak nakal ya, yang nakal bermain dengan tadi kuasa waris atau ahli waris ya, kaitan dengan jual beli lahan warisan misalkan seperti itu. Nah, juga suka ada yang kan awal mulanya itu kan ini lurah atau kades gitu ya, yang mengeluarkan transaksi berkaitan dengan warkah dan lain sebagainya gitu ya. Nah, ini kan ketika kurang diperhatikan berkaitan dengan jenis dokumen di sini, saya pernah ditawarin lahan 8.000, itu lahannya suratnya itu letter C, tapi ketika mau saya beli, ternyata ada yang sudah dibeli 500, dibeli 100, dibeli 1.000, sisanya 2.000 meter. Ya, 6.000 meter itu sudah ditransaksikan. Gitu kan. Ternyata sebagian besar sudah keluar menjadi sertifikat. Nah, ini ketika kurang diperhatikan berkaitan dengan AJB saja gitu atau PPJB saja. Nah, ini repot ketika ada pihak-pihak yang ternyata di situ kurang jujur ya, terlibat cinta dunia dan lain sebagainya. Nah, akhirnya kan tadi ditransaksikan lagi dengan orang lain. Nah, kalau udah SHM relatif kan bakal agak kesulitan ya untuk diutak-atik karena harus melampaui beberapa pihak yang berwenang gitu ya. Nah, ini secara umum teman-teman sekalian berkaitan dengan pintu dosa bagi pemilik lahan, pemilik properti yang berkaitan dengan dasar kepemilikan itu sendiri ya. Yang pertama harus yang sembarangan, tidak melihat riwayat kepemilikan. Yang kedua berkaitan dengan pembagian warisnya tidak jelas, plottingnya tidak jelas ya. Walaupun di situ ada kuasa warisnya itu hanya oleh beberapa orang saja, atau bahkan ketika ada komplit mengkuasakan ke kuasa waris, tapi ternyata kuasa warisnya itu tidak amanah. Dan yang terakhir adalah tidak memperhatikan jenis dokumen, yang akhirnya ya berkaitan dengan kurang perhatian terhadap jenis dokumen di sini benar-benar menjadikan aktivitas dalam hal atau apa bukan aktivitas status kepemilikannya diragukan. Nah, ini bisa menjadi pintu dosa bagi pemilik properti atau lahan ya. Oke, berikutnya terus saya mau ngecek dulu ini jam berapa ini. Masya Allah, ini setengah jam lagi ya. Oke, saya percepat saja ya. Nah, berikutnya ini berkaitan dengan kewajiban administrasi. Nah, kenapa ini menjadi pintu dosa ya bagi si pemilik lahan? Nah, yang pertama kaitan dengan
pelunasan properti atau pelunasan lahan. Nah, seperti ini maksudnya ya teman-teman sekalian. Saya pernah mau mengakuisisi salah satu lahan ya di salah satu daerah. Itu luasnya itu adalah dulu itu mengaku 1.500 meter, 1.500 meter, 15.000 meter atau 1,5 hektar. Ya, 1,5 hektar atau 1,2 hektar, saya lupa lagi. Kalau tidak salah 1,2 hektar. Nah, ternyata ketika ditelusuri, nah karena kan berdasarkan pengalaman saya kumpulkan ya dokumen-dokumennya dan lain sebagainya, dasar kepemilikannya gitu kan, riwayatnya seperti apa. Nah, ternyata ketika itu dikumpulkan, dijumlahkan itu hanya 8.000-an. 8.000 meter. Artinya, wah 4.000 lagi kemana ini? Ketika ditanyakan kepada si pemilik properti yang akan diakuisisi tersebut, ternyata lahannya belum dibeli atau belum lunas. Baru ibaratnya baru DP. Dan DP-nya itu mensyaratkan tidak dulu apa namanya hanya sebatas tanda jadilah seperti itu ya, hanya sebatas tanda jadi, artinya kan belum dimiliki. Karena kalau sudah dimiliki ya itu minimal lah ada AJB yang nanti dinaikkan ke sertifikat misalkan gitu ya. Nah, ternyata ini kewajiban pelunasan propertinya belum dipenuhi atau belum sampai kepada keridoan si pemilik lama itu diberikan kepada dia. Nah, ini kan jadi pintu. Yang tadinya 1,2 hektar, saya jadi 8.000 meter. Karena apa? Yang 4.000 itu rencananya tanda jadi ke si pemilik lama, terus mau dijual ke saya. Dulunya dijual misalkan 100.000, dijual ke saya 200.000. Nah, jadi hanya sebatas itu aja, Pak. Jadi calok juga kan gitu ya, seperti itu. Jadi calok juga. Nah, jadi intinya bahwa kita harus memperhatikan ketika dimunculkan berkaitan dengan kewajiban administrasi dalam kepemilikan properti, ini harus dilihat juga pelunasannya seperti apa. Karena bisa jadi nanti di dalam klausul tersebut ya, dalam klausul menunjukkan atau berisi sesuatu yang membuktikan bahwa dia belum sah menjadi pemilik properti karena belum lunas misalkan. Walaupun belum lunas bisa jadi sah menjadi pemilik properti, tapi kan biasanya ada syarat-syarat tertentu ya. Di beberapa klausul jual beli itu ada syarat-syarat tertentu. Nah, ini yang pertama, ini bisa jadi dosa ini ya. Ini yang akhirnya ya pengalaman saya tersebut ya jadi pelajaran yang cukup berharga. Ya. Nah, yang kedua itu berkaitan dengan pajak. Nah, walaupun ya di dalam Islam ini pajak ini masih dipertanyakan kehalalannya karena pajak ini merupakan kultur daripada para preman ya. Makanya sebagai ada hadis yang mengharamkan pajak ya. Cuman terlepas bahwa pajak ini diharamkan oleh Islam ya gitu. Nah, ini kewajiban pajak ini pun harus diperhatikan. Karena apa? Ini dalil yang saya munculkan di sini adalah berkaitan dengan memberikan kemudahan ya. Siapa yang menyelesaikan kesulitan seorang mukmin dari berbagai kesulitan-kesulitan dunia, niscaya Allah akan memudahkan kesulitan-kesulitannya pada hari kiamat. Siapa yang memudahkan orang yang sedang kesulitan, niscaya Allah akan memudahkan baginya di dunia dan di akhirat. Nah, maksudnya tadi terlepas pajak ini haram atau halal di dalam Islam, ini karena pada kenyataannya kita hidup ya di negara yang menerapkan pajak yang luar biasa ya, karena 70% ini pendapatan negara itu kan dari pajak ya. Hutang yang hampir 7.000 triliun pun kan ini dibayarnya oleh masyarakat ini dari pajak 70%-nya ya. Bunganya itu per tahun kan 370 triliunan itu ya. Ya, silakan aja ini yang nyoblos ya, tanggung jawab ini ya.
Seperti itu. Nah, ini aktivitas pembayaran pajak itu pun harus kita perhatikan. Karena ketika ini dilupakan, ini bakal menyusahkan si pembeli ini. Ya, si pemilik lahan ini harus menuntaskan pajak dulu. Atau minimal lah memberitahu bahwa pajak yang belum dibayarkan itu segini berapa tahun ya. Nah, ini pun saya pengalaman. Ketika saya mau mengakuisisi, ternyata pajak belum dibayar hampir 20 tahun. Berapa saya lupa lagi ya. Luar biasa itu. Ketika dihitung, walaupun dulunya kecil, kekiniannya kan NJOP-nya disesuaikan. Akhirnya jadi besar. Hutang pajaknya menyusahkan pembeli baru. Kalaupun tidak dijual, pajak yang menyusahkan ahli waris pemilik lahan tersebut. Gitu kan. Ini repot ya. Ini jangan menyusahkan lah gitu ya, karena menyusahkan orang lain itu dosa gitu ya. Seperti itu. Nah, makanya harus diperhatikan kaitan dengan pajak. Ya. Itu. Nah, berikutnya adalah berkaitan dengan hutang jaminan. Nah, maksudnya adalah teman-teman sekalian, bahwa hutang jaminan ini pun harus diinformasikan. Misalkan kalau mau dijual, misalkan ini harus diinformasikan. Mengapa demikian? Nah, ketika seseorang ingin menjual lahannya atau propertinya, ini harus diperjelas. Ini lahannya atau propertinya itu dijaminkan tidak, begitu ya? Oh, ternyata dijaminkan ke bank. Oh, ternyata dijaminkan ke perorangan. Nah, ini harus diperjelas. Sisa jaminannya berapa, sertifikatnya siapa yang memegang, gitu kan? Nah, supaya tidak menyusahkan orang lain. Kan seperti itu. Harus transparan lah. Utangnya sekian. Nah, ini pun yang mau beli harus memperjelas mana sih bukti hutangnya, mana bukti bahwa itu dijaminkan, berapa nilainya, kalau sudah dibayar, sisanya berapa lagi. Supaya apa? Ya supaya jelas. Gitu. Apalagi hutangnya ini hutang riba. Nah, ada ribanya, ada bunganya. Nah, ini repot juga ya ketika seseorang memenuhi membayar hutang ribanya, berarti dia dapat dosa ribanya kan gitu. Seperti itu. Nah, ini merupakan pintu berikutnya ya. Pintu dosa berikutnya dalam kewajiban administrasi. Nah, yang keempat ini berkaitan dengan kepastian dokumen. Ini pun harus dipastikan ya. Dokumennya itu seperti apa? Bahwa kewajiban administrasi dokumen ini benar-benar harus diperhatikan. Jangan sampai membiarkan begitu saja, ya. Makanya kemarin ada program PTSL dan sebagainya, ini pun kan cukup membantu sebetulnya ya berkaitan dengan pengadministrasian daripada legalitas kepemilikan ya, kepastian dokumen. Ini pun harus jelas gitu ya, karena kalau tidak jelas tadi akan repot juga ya. Posisinya di mana, ada yang mungkin lupa lagi, hilang, dicuri dan lain sebagainya. Ya, daripada jenisnya, posisinya, keamanannya itu harus terjaga juga, gitu kan? Ini jangan sampai janji-janji ini bisa diselesaikan, tapi ternyata dokumennya nggak tahu di mana, uang si pembeli udah keluar dan sebagainya. Ini kan jadi dosa, bikin susah orang lain. Dan termasuk nanti pembelinya pun ya harus jelas, ya, si pembelinya harus jelas sedetail mungkin kepastian dokumennya seperti apa supaya tidak menyesal di kemudian hari. Nah, ini ya, ini kaitan dengan pintu dosa yang berhubungan dengan kewajiban administrasi. Nah, yang berikutnya adalah berkaitan dengan pintu dosa pengelolaan properti. Nah, yang pertama yaitu berkaitan dengan status properti itu bukan peruntukannya. Nah, ini sebetulnya repot juga ya. Nah, kita tahu ya teman-teman sekalian bahwa berkaitan dengan
peruntukan lahan yang saat ini itu kan sudah dibuat sedemikian rupa ya. Ada yang zona buat pemukiman, ada zona buat pertanian, zona serapan air, zona buat industri, ya, belum lagi kaitan dengan pertambangan, berkaitan dengan peternakan, ya, komersil dan lain sebagainya. Ini sudah diatur sedemikian rupa oleh para ahlinya, gitu ya. Walaupun sebetulnya tidak sedikit ketika penentuan peruntukan lahan tersebut ada yang kurang pas lah ya, ada yang kurang pas juga gitu ya. Atau sebagian saya bahasakan ada yang aneh juga penetapannya gitu ya. Nah, terlepas daripada itu, bahwa seorang pemilik properti ini jangan sampai ini suka ada yang janji-janji macam-macam ya. Itu seperti ya beberapa waktu yang lalu itu ada yang mau menyerahkan kerjasama ya, kerjasama pengolahan lahan ke saya. Yang satu itu 1 hektar, yang selagi cuma 9.000 meter itu di tempat yang sangat strategis ya buat perumahan ya. Itu. Wah, itu kan udah hitung-hitung mau saya bayar berapa sekian. Ketika dicek ternyata peruntukannya bukan buat perumahan karena mungkin saya di sini praktisi bisnis properti, ternyata serapan air lagi gitu ya. Hijau mau hijau pun hijau muda gitu kan, bukan hijau tua gitu kan. Itu. Hijaunya hijau tua ya. Bukan hijau muda kan biasanya dekat-dekat ke kuning gitu ya. Nah, akhirnya percuma lah gitu ya. Selama ini bertemu, selama ini nego-nego dan lain sebagainya, bikin perencanaan. Nah, ternyata karena dia tidak terbuka, tidak transparan, karena mungkin hanya ingin mencari duit saya aja, akhirnya dia mau-maunya gitu ya menutupi berkaitan dengan peruntukan lahan. Gitu ya. Janji-janji ini bisa dirubah. Ya kan harus ada pengajuan dulu ya, dibahas di dewan dan lain sebagainya, lumayan juga waktunya. Walaupun bisa-bisa saja ya, cuman pembahasannya lama juga. Oke, itu kaitan dengan pintu dosa ya, tidak transparannya berkaitan dengan penggunaan peruntukan lahan gitu ya. Ini berbahaya gitu. Ini jadi dosa. Karena kalau zona resapan air dipakai buat perumahan, nah bisa longsor atau lain sebagainya ya, banjir dan lain sebagainya gitu. Oke. Nah, berikutnya adalah berkaitan dengan properti yang nganggur itu ya. Maaf ini Sally ini. Nah, properti yang nganggur. Nah, ketika seorang pemilik properti, ketika menjadikan properti atau lahannya menganggur, nah ini bisa menjadi pintu dosa. Mengapa demikian? Nah, dikarenakan kan dia itu kan sudah diberi karunia oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah diberi amanah memiliki properti atau lahan ya. Bisa properti itu kan bisa gedung, bisa rumah, bisa ruko, bisa hotel, bisa apalah bentuknya termasuk lahan. Itu ternyata tidak dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Nah, ini dosa karena dia tidak bersyukur. La in syakartum la azidanakum wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Ya. Ini ketika kufur itu kan menyia-nyiakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, membuat atau menjadikan properti tersebut nganggur. Ya, disewakan tidak laku-laku. Ya, dibiarkan begitu saja. Misalkan saya sering lihat ya ruko-ruko gitu ya disewakan dari dulu udah bertahun-tahun kosong. Nah, kalau dibiarkan begitu saja itu bisa dosa. Nah, yang akhirnya kan ada hadis ya, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ya memberikan kebijakan orang yang memagari tanah tidak berhak atas tanah yang telah dipagarinya setelah membiarkannya selama 3 tahun. Nah, oleh Umar bin Khattab diambil itu ketika ada tanah walaupun dipagar, dibenteng, digembok dan lain sebagainya. Kalau itu nganggur selama 3 tahun, itu akan diambil oleh negara
dan akan dipakai oleh masyarakat ya untuk kepentingan khalayak umum seperti itu. Tidak boleh ada yang nganggur di dalam Islam itu. Di dalam Islam itu sangat memperhatikan produktivitas, ya begitu. Sampai-sampai teman-teman sekalian, ketika ini properti nganggur ini, ketika khususnya ini lahan-lahan produktif, ya seseorang misalkan kita memiliki lahan produktif, terus kita ternyata tidak bisa menggarapnya karena mungkin ini harta warisan, tidak memiliki background pertanian, maka ini oleh sebagian ulama disampaikan bahwa menyewakan lahan tersebut, menyewakan properti tersebut adalah haram. Tidak boleh. Hadisnya memang ada, ya, bahwa menyewakan lahan itu adalah haram. Gitu. Loh, gimana menyewakan lahan haram? Jadi ini kan salah satunya adalah berkaitan menurut Ibnu Hazm. Ibnu Hazm berpendapat bahwa berdasarkan beberapa hadis bahwa menyewakan lahan itu adalah haram. Jadi hanya 3. Yang pertama, jalan keluarnya itu digarap oleh sendiri. Yang kedua, kalau tidak bisa menggarap, biarkan orang lain menggarapnya tanpa meminta bagian. Gitu kan? Silakan aja. Yang ketiga adalah bekerja sama, ya, mengolah lahan. Nah, ini berkaitan dengan yang ketiga, ya. Jadi Ibnu Hazm di sini menyatakan berdasarkan hadis Rasulullah SAW berkaitan dengan itu semua, bahwa yang dinamakan dengan sewa menyewakan lahan itu diharamkan, gitu ya. Oh, ini putus ya, sebentar. Kenapa putus ya? Baik, muncul lagi. Oke. Nah ini ya salah satu hadis ya dari Umar bin Khattab, orang yang memagari tanah tidak berhak atas tanah yang telah dia pagari setelah membiarkannya selama 3 tahun. Nah, makanya jalan keluarnya adalah harus bekerja sama. Ya, harus bekerja sama. Kalaupun tidak mau membiarkan begitu saja, bekerja sama. Ada ruko nganggur, ya dikerjasamakan, disirkahkan, gitu kan. Makanya bagi yang punya ruko, rumah atau lahan, ayo boleh ke saya punya perusahaan rumah syirkah, ya, yang membantu memproduktifkan lahan-lahan, properti atau bisnis-bisnis yang dipandang bisa dijalankan, gitu ya. Silakan nanti didaftarkan saja ya ke rumah syirkah. Nih, rumah syirkah Indonesia ya nanti. Nah, berkaitan properti yang itu demikian ya, di zaman Umar 3 tahun diambil, gitu kan. Jadi harus produktif. Seperti itu. Jalan keluarnya adalah kerja sama atau syirkah, gitu ya. Nah, berikutnya ketika si pemilik lahan, si pemilik properti ini memiliki keinginan untuk bersyirkah, nah ini pun ada pintu juga ya, pintu dosa juga bagi pemilik bagi pemilik properti. Kenapa demikian? Nah, saya kan pernah juga bersyirkah dengan pemilik lahan, gitu ya. Tapi ternyata ini komitmennya dipertanyakan, gitu ya. Nah, makanya di sini berkaitan dengan hadis yang dibawa surah Shad ini ya. Ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Shad, gitu ya.
Daud berkata, sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat, orang-orang yang bersirkah, orang-orang yang bekerja sama, itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh. Jadi maksud dari ayat di sini, teman-teman sekalian, bahwa ternyata kebanyakan dari orang-orang yang bersirkah itu adalah saling berkhianat. Karena lupa kepada prinsip sirkah itu sendiri. Mungkin kalau secara teknis lupa akan klausul-klausul yang telah ditetapkan, yang telah disepakati. Gitu ya. Nah ini sesuatu yang ternyata oleh Allah Subhanahu Wa Taala disabdakan demikian. Kebanyakan dari orang yang bersikap itu di antara mereka saling menzolimi, ya. Sudah di situ sudah ada pembagian kerja, pembagian lapak, pembagian job desk, pembagian ya peran dan fungsi dan lain sebagainya, pembagian hasilnya dan lain sebagainya. Itu ternyata sebagian besar di antara orang yang bersikap itu saling menzolimi kepada yang lain, kecuali di atas dinyatakan kecuali orang-orang yang beriman, gitu kan? Illalladzina amanu wa amilus sholihat, kecuali orang-orang yang beriman yang beramal soleh, ya. Dan ternyata amat sedikit mereka ini. Jadi teman-teman sekalian, orang yang bersirkah yang sangat adil itu sangat sedikit sekali. Dan ini hanya dimiliki oleh orang-orang yang alladzina amanu wa amilus sholihat, yang di dalam dadanya tertanam keimanan yang kuat dan dia sanggup untuk melakukan amal yang soleh, ya, melakukan amal yang baik-baik. Amal yang baik-baik gimana? Nah, amal yang baik apa? Ya tidak ada lain dan tidak ada bukanlah amal yang sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya, yang tidak lupa pada hukum Allah. Nah ini, gitu ya, dari segi amalnya, dari segi caranya, belum lagi dari segi motivasinya, belum lagi dari segi orientasinya. Itu kan orang beriman tuh, dan amal saya itu demikian, memperhatikan motivasi amalnya, memperhatikan orientasi amalnya, dan memperhatikan pula berkaitan dengan cara daripada amal itu sendiri, ya, yang harus sesuai dengan hukum Allah dan Rasulnya. Dan dijelaskan pula dalam hadis, ya, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berkata, aku adalah pihak ketiga yang maha melindungi bagi dua orang yang melakukan syirkah. Nah, ini kan. Selama salah seorang di antara mereka tidak berkhianat kepada mitranya. Apabila di antara mereka ada yang berkhianat, maka aku akan keluar dari mereka, tidak melindungi lagi, tidak memberkahi lagi, dan lain sebagainya. Nah ini jadi jangan sampai, nah ini teman-teman sekalian, ya, khususnya untuk pemilik properti, bagi teman-teman sekalian yang suka bersirkah dengan pemilik properti lahan, baik itu lahan kosong, lahan pertanian, ataukah itu ruko, gedung dan gedung-gedung lainnya, ingat di sini jangan sampai saling berkhianat, ya, karena ini sangat ketahuan ya di dalam bisnis ini yang gila harta, ya, yang licik, yang lain sebagainya kelihatan, ketahuan. Dan ketahuan juga mana yang sabar, mana yang benar-benar dia tidak culas, ya, sangat kelihatan. Dan tidak sedikit yang muntaber, ya, yang mundur tanpa berita. Ada juga gitu ya. Orang lain kerja, ini ketahuan kemana orangnya, gitu ya, nggak ada kabar, sakit tidak, meninggal pun tidak ada pengumuman di masjid, misalkan kan seperti itu. Gitu. Nah ini mungkin teman-teman ya berkaitan dengan di antara daftar dosa pemilik properti, ya. Ini yang harus kita perhatikan, bahwa di dalam pengelolaan properti pun di dalam kerjasama pun harus diperhatikan.
Dan yang keempat adalah tentang zakat. Nah, ini pun harus diperhatikan. Pemilik properti ya jangan sampai ini tidak tahu zakatnya. Khususnya ini zakat yang dikerjasamakan, dijadikan tempat dijadikan barang dagangan. Ini harus jelas ya. Ini kalau tadi berbicara kaitan dengan kewajiban administrasi pajak, ini kewajiban administrasi zakat gitu. Kenapa zakat kalau dimasukinnya ke pajak dimasukinnya ke administrasi? Ya, anggap administrasi karena secara syariat tidak ada kewajiban. Kalau zakat kan, nah kaitan dengan pengelolaan properti ya. Zakat properti ini ya harus dijaga, perdagangan di bidang properti ini harus diperhatikan ya, makanya harus tahu juga ilmu tentang zakat perdagangan khususnya di bidang properti. Nah, paling untuk berkaitan dengan jenis dokumen, ini kan sebetulnya secara umum kaitan dengan kepemilikan atau jenis dokumen girik pun kan ini diperbolehkan ya. Karena prinsipnya ini diperjelas aja ya, supaya jelas saja sebetulnya kepemilikan daripada lahan ini milik siapa gitu. Dan salah satu bentuknya itu adalah masih dalam bentuk girik gitu ya. Jadi ketika di situ tercantum bahwa pemiliknya memang si A, kalau sudah meninggal jelas ahli warisnya, ya jelas fakta warisnya, belum lagi mungkin di situ sudah ada juga plottingnya, itu sebetulnya tidak masalah ya. Yang diperjualbelikan itu dalam bentuk girik. Tinggal nanti berikutnya ya bagaimana kita mampu meningkatkan status daripada jenis kepemilikan tersebut, dokumennya ya sampai SHM gitu. Itu secara umum. Tapi prinsipnya bukan giriknya, prinsipnya itu bukan giriknya, bukan SHM-nya gitu ya. Tapi kejelasan daripada kepemilikan properti itu sendiri. Walaupun secara sempurna yang dinamakan kepemilikan lahan itu, dokumen yang paling sempurna itu kan sertifikat. Itu menurut hukum positifnya ya. Walaupun ternyata tidak sedikit sertifikat suka ada yang 2 juga ya, di beberapa wilayah khususnya yang tempat saya tinggal di Bandung ada juga yang seperti itu ya. Jadi cuman prinsipnya kita dalam jual beli harus memperhatikan atau jelas bahwa itu milik siapa gitu ya. Seperti itu. Yang pertama ya, bahwa kita tahu apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW, ada yang dinamakan dengan barang milik umum ya, milik bersama. Itu kaitan dengan rumput, air dan api kan gitu ya. Air, rumput dan api. Seperti itu. Nah, berkaitan dengan mengapa itu menjadi kepentingan atau tidak boleh dimiliki oleh personal, bahwa itu contoh misalkan tadi air. Air itu kan sangat dibutuhkan oleh orang banyak gitu. Sangat dibutuhkan oleh orang banyak. Bahkan kalau menurut analisa sebagian ahli di bidang biologi atau kedokteran ya, orang yang tidak makan itu masih kuat berapa hari itu ya? 7 hari atau berapa hari itu? Tapi kalau tidak minum itu hanya kuat berapa hari? Kurang dari sepekan lah, saya lupa lagi ya. Itu menandakan bahwa begitu pentingnya yang dinamakan air bagi kehidupan atau kepentingan khalayak orang banyak. Dan di dalam beberapa peperangan pun ya, ketika ada hambatan dalam hal air itu, maka repot itu si musuh itu ya, atau si tentara tersebut yang berperang, karena ya sangat vital sekali berkaitan dengan air.
Begitu juga kaitan dengan rumput. Rumput kan ini sebagai gambaran bahwa karena dulu itu rumput itu menjadi makanan ternak, kalau ternak rumputnya disetok dimiliki oleh individu, tidak diperjualbelikan pada orang lain. Nah, maka di sini rumput tersebut perekonomian bisa berbahaya. Ya, hewannya pada mati, nanti ya harta masyarakat pun pada hilang gitu. Nah, begitu juga dengan api. Ini mungkin tadi lebih dikiaskan kepada energi lah gitu ya. Tadi misalkan gimana yang berhubungan dengan SPBU, berhubungan dengan jualan galon dan lain sebagainya. Nah, secara umum begini, secara umum kita lihat dulu ya bahwa ini pemilikan tambangnya, tambang air, tambang minyak gitu ya. Nah, para ulama melihat, memandang bahwa ketika tambang air, tambang minyak, tambang batu ya atau rumput dan lain sebagainya, ketika itu dimilikinya itu hanya sedikit-sedikit dan ini tidak mengganggu kehidupan halayak masyarakat secara umum yang banyak, itu tidak mengapa, itu masih diizinkan. Makanya tadi bahasanya saya itu adalah tambang yang besar. Nah, ketika Rasulullah SAW memberikan garam, tambang garam kepada sahabat Ubaid, di situ ternyata ya Rasulullah kan tidak memperhatikan besar kecilnya, anggapannya itu kecil. Tapi ketika ada informasi, wahai Rasulullah, apa yang diberikan oleh engkau itu ternyata tambang seperti air yang terus mengalir. Oh, gambaran Rasulullah, oh ini tambang garam yang besar kalau begini. Ya udah nggak jadi. Nah, begitu. Nah, ketika tadi kaitan dengan air galon kan itu bukan pertambangan ya, bukan pertambangan gitu. Walaupun nanti pemilik galonnya, pemilik usahanya ini kan perlu dipertanyakan. Jadi harus harus dikembalikan ke masyarakat itu mah ya, dikembalikan ke masyarakat atau diambil oleh negara untuk kepentingan masyarakat, oleh negara nanti dibagikan gitu ya. Nah, ini repot juga gitu. Jadi intinya teman-teman sekalian, Kang siapa ini? Mirzana ya. Pak Mirzana, bahwa ketika tambang itu kecil itu masih diperbolehkan. Berkaitan dengan galon itu kan bukan tambang, itu kan itu hanya sebatas kepanjangan tangan berkaitan dengan penjualan barang air tersebut ya, termasuk SPBU. Nah, sebetulnya kan sasarannya itu bukan penjual galonnya, bukan penjual SPBU-nya, tapi sebetulnya sasarannya itu adalah siapa ini yang memiliki tambang itu gitu. Karena boleh jadi untuk air tersebut, bisa jadi minyak tersebut ada harganya. Cuman harganya kan bukan harga komersial, ini hanya harga produksi saja. Kan mungkin untuk mengolah air, ada karyawannya, butuh mesin dan lain sebagainya. Oh, mungkin air segalon itu tidak 15.000, 20.000, mungkin cuma 2.000 gitu kan. Mungkin cuma 3.000. Nah kan seperti itu. Bukan sesuatu yang komersial, tapi ini harganya harga subsidi, galon subsidi kan gitu ya. Termasuk minyak juga kan. Sekarang kan komersil juga. Gitu. Siapa yang bermain ya? Ya itu tadi mafia-mafia, termasuk oleh negara pun tidak boleh. Ya, tidak boleh dimiliki oleh negara untuk dikomersilkan maksud saya. Ya, mungkin pertama atau premium pertalite lah. Gitu kan. Slaternya misalkan 7.000, 9.000. Ya, kalau di sini tidak dikomersilkan ya cuma Rp1.000, Rp2.000. Nah, ini yang jadi persoalan itu adalah ketika tambang besar tersebut dimiliki oleh swasta. Kalau kaitan dengan swasta, ya berarti ini kan harus ada yang dinamakan dengan SOP yang benar-benar ketat ya. Standar operasional prosedur, syarat-syarat yang memang harus
penuhi atau dibuat dulu lah ya, dibuat dulu oleh pemilik kosan. Di situ kan harus diperjelas mana kosan khusus ikhwan, kosan khusus akhwat ya. Gimana kalau akhwat ada tamu tidak boleh masuk, ya kan? Harus dibuat di benteng lah. Ini kosan laki-laki, ini kosan perempuan. Dan tidak boleh ada yang masuk, ya laki-laki yang masuk siapapun orangnya. Tidak boleh ada yang masuk siapapun orangnya ke kosan perempuan. Tidak boleh ada yang masuk siapapun orangnya ke kosan laki-laki. Kecuali darurat, ya. Ya ada yang sakit, berat, ada yang kebakaran, ada apa gitu ya, itu namanya juga darurat ya. Tapi kondisi normal tidak boleh. Nah, itu kan salah satu prosedurnya. Berarti kan harus ada satpam laki-laki, harus ada satpam perempuan misalkan. Atau boleh satpam laki-laki satu saja, tapi itu tidak di dalam di dalam kawasan atau komplek kosan perempuan kan. Nah, itu kan salah satunya. Dari situ saja itu sudah ada pengamanan. Ketika masuk itu suami istri bukan ya. Nah, kan mau suami kayak tidak boleh masuk karena itu kawasan perempuan. Gitu kan? Oh, ini kan istrinya, tetap tidak masuk. Ini kan kawasan kosan perempuan. Nih, kita membuat peraturan ini kosan laki-laki, kosan perempuan, siapapun orangnya tidak boleh masuk. Yang berlainan jenis kelamin kan gitu. Gimana kalau ada yang gay, ada yang lesbi? Nah, itu kan tinggal ini satpamnya atau pemilik kosnya kan dilihat. Kalau ada unsur-unsur ke situ, nah kan harus ada investigasi. Dan bagusnya kan ketika mau kos, ada interview dulu. Siapa yang mau kosnya, siapa yang mau kos, latar belakangnya seperti apa, dan lain sebagainya, gitu kan. Nantinya ya terseleksi lah gitu. Ya apalagi kosannya itu punya program khusus. Ya program khusus seperti ada pengajian pekanan atau ada tausiah harian dan sebagainya kan itu bisa dibuat lah sebetulnya ya seperti itu. Nih nah silkah yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah tadi ketika seorang pemilik properti atau pemilik lahan ini memiliki lahan tapi tidak bisa mengolahnya, maka kan salah satu jalan keluarnya itu adalah diserahkan, dikerjasamakan, dikelola gitu kan. Gitu. Misalkan tadi untuk lahan produktif atau dibuat sebagai perumahan di bidang properti ya, membangun perumahan atau membangun klaster. Seperti itu yang nanti ya kan satu sama lain memiliki hak dan kewajiban. Ada pemilik lahan, ada pengelola, ada pemodal, ya dan lain sebagainya. Nanti kan tinggal nisbahnya ditetapkan bersama sesuai dengan kesepakatan secara proporsional dan profesional kan seperti itu. Itu mungkin yang dimaksud kerjasama Pak Mirzana. Oh iya, jadi berarti kurang lebih seperti syirkah bagi hasil begitu ya, bisa dibilang ada nisbah, ada segala macam gitu ya. Iya. Ya seperti itu. Jadi nanti ada bagi hasil seperti itu. Ya nilainya yaitu nanti sesuai kesepakatan antara rodin ya. Saya ridho misalkan mau 30-70, 40-60, 50-50 dan lain sebagainya. Kan nanti ada beberapa pihak kan, ada pemilik lahan, ada pengelola, ada pemilik modal dalam bentuk dana dan lain sebagainya, itu tinggal ditentukan saja nanti nisbahnya seperti